Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang produk pemikiran hukum Islam. Oke, penjelasan yang pertama yaitu tentang terminologi produk pemikiran hukum Islam. Produk sendiri memiliki pengertian yaitu mencakup segi fisik dan hal-hal lain yang ditentukan oleh konsumen seperti masalah jasa dan lain sebagainya. Sedangkan hukum Islam memiliki pengertian sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia akhirat. Jika ditarik kesimpulan bahwasanya produk hukum Islam yakni hasil kerja para ulama atau hasil pemikiran ahli fikih atau pakar hukum Islam tentang hukum Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu macam-macam produk pemikiran hukum Islam. Nah, yang pertama yaitu produk pemikiran fikih. Di produk pemikiran fikih ini yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Produk pemikiran yang kedua yaitu produk pemikiran fatwa. Nah, fatwa ini adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau individu yang diakui otoritasnya. Macam selanjutnya yaitu keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan ini khususnya dalam kasus-kasus yang mencakup peraturan syariah. Nah, macam yang terakhir yaitu produk pemikiran undang-undang. Undang-undang sebagai produk hukum Islam di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengintegritaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum negara. Awal pembentukan Islam yang pertama pada periode Mekah. Hal ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Pada periode ini difokuskan pada ajaran Islam yang berhubungan dengan masalah akidah atau ketauhidan, karena masyarakat Arab sebelumnya itu menganut keyakinan masyarakat jahiliyah yang sering mabuk-mabukan, zina, mengubur anak hidup-hidup, serta merendahkan perempuan. Kemudian periode kedua pada periode Madinah. Pada periode ini umat Islam sudah memiliki akidah yang kuat serta akhlak yang baik, sehingga menjadi landasan yang kuat bagi Nabi untuk menjalankan misi kenabian. Pada periode Madinah ini terdapat berbagai hukum yang digunakan untuk menjawab persoalan sosial seperti boleh tidaknya berperang pada bulan haji, proses bagaimana diharamkan khamr, serta hukum perdagangan. Proses yang kedua, munculnya mazhab hukum Islam. Munculnya mazhab hukum Islam ini terdapat 4 mazhab yang muncul. Yang pertama, mazhab Imam Hanafi. Yang kedua, mazhab Imam Maliki. Yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i. Dan yang keempat, mazhab Imam Hambali. Proses yang kedua yaitu penggunaan akal pikiran atau al-ra'yu. Al-ra'yu ini sering disebut dengan ijtihad, yang memiliki arti usaha seseorang yang memiliki ilmu atau pengalaman dalam bidang tertentu yang memenuhi syarat untuk menetapkan suatu hal yang tidak jelas atau belum ada dalam nas Al-Quran. Penggunaan akal pikiran ini digunakan untuk menentukan aturan hidup seseorang. Hal tersebut telah tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rusuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu taqwila. Yang artinya, ayat tersebut memerintahkan bahwa seseorang apabila mengadili sesuatu, maka ia harus menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi suatu hal dengan melaksanakan hukum secara adil sesuai dengan ketetapan yang ada. Namun, tidak semua masalah dapat diputuskan melalui ijtihad. Sebuah masalah dapat menjadi ranah ijtihad apabila masalah tersebut dapat diterima oleh akal dan hukum yang ditetapkan belum ada dalam Al-Quran maupun hadis. Penjelasan yang selanjutnya mengenai produk pemikiran hukum Islam di Indonesia. Produk pemikiran hukum Islam yang ada di Indonesia sendiri memiliki 4 jenis produk pemikiran hukum Islam. Produk yang pertama yaitu fikih. Fikih sendiri sebuah ilmu yang
berfungsi untuk menerangkan hukum-hukum syarok yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan produk pemikiran fikih sendiri merupakan hasil dari produk hukum utama melalui kitab fikih yang mencakup beberapa kumpulan ceramah atau persoalan hidup, baik itu seperti ibadah, mengenai ibadah, muamalah, pidana, maupun peradilan. Produk pemikiran yang kedua yaitu fatwa ulama. Fatwa sendiri merupakan keputusan pendapat seorang mufti tentang suatu persoalan. Di Indonesia, produk pemikiran fatwa ulama itu dituangkan dalam Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang terdapat 2 fatwa yang bersumber pada organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan yang ketiga yaitu produk pemikiran jurisprudensi atau keputusan pengadilan. Pemikiran ini merupakan hasil dari pemikiran keputusan pengadilan agama, keputusan pengadilan tinggi agama, dan keputusan Mahkamah Agung yang diformulasikan dengan hukum Islam yang ada, kemudian melahirkan suatu keputusan hukum yang tetap dan mengikat. Produk pemikiran yang terakhir yaitu produk pemikiran undang-undang. Selanjutnya yaitu dalil fikih produk pemikiran hukum Islam. Dalil fikih yang menjadi dasar dalam pembentukan produk pemikiran hukum Islam sangat beragam dan kompleks. Secara umum, dalil fikih yang menjadi landasan utama ada 4, yaitu Al-Quran, hadis atau as-sunnah, ijma, dan qiyas. Salah satu dalil fikih yaitu berasal dari Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas atau mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan al-dzikir atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Itu analisis produk pemikiran hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemudian dibentuk dan diformasikan dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai pemikiran hukum. Terdapat 4 jenis produk pemikiran hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih, keputusan pengadilan agama, peraturan undang-undang, dan fatwa-fatwa ulama. Masing-masing produk pemikiran hukum Islam mempunyai ciri khas tersendiri. Kitab-kitab fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam. Kitab-kitab fikih ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa. Kemudian produk pemikiran hukum Islam yang berupa keputusan pengadilan agama. Setiap masalah yang dibawa ke pengadilan agama bersifat dinamis, jadi hukum yang dibuat juga akan berbeda-beda tergantung masalahnya. Hukum ini sifatnya lebih spesifik dan langsung diterapkan pada kasus yang sedang dihadapi. Berbeda dengan kitab-kitab fikih, keputusan pengadilan ini hanya menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh orang yang membuat masalah. Meskipun tidak selengkap kitab-kitab fikih, keputusan pengadilan agama ini memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan harus ditaati oleh orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian, produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam bersifat mengikat, bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau fuqaha saja, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan biasanya dibatasi, baik dibatasi secara eksplisit maupun secara implisit. Produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama.
Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis. Baiklah, itu tadi pemaparan materi yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup WA ya teman-teman. Sekian dari kami, apabila ada kurang kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.